Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhirsa Nurhayan dengan NIM G211230026. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Rekayasa Web dengan judul Sistem Manajemen Perpustakaan Berbasis Web menggunakan Laravel REST API dan React.js. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur client server dengan pemisahan antara back-end dan front-end, di mana saya sudah membuat project back-end dengan nama perpustakaan back-end, dan untuk front-end-nya saya juga sudah membuat project tersebut dengan nama perpustakaan front-end. Back-end menggunakan framework Laravel versi 12 yang berfungsi sebagai REST API server. Back-end bertanggung jawab untuk mengelola bisnis logic, database, dan menyediakan endpoints API. Kemudian untuk front-end, yaitu saya menggunakan library dari React.js yang berfungsi sebagai client application. Front-end berkomunikasi dengan back-end melalui HTTP request menggunakan Axios untuk menampilkan data dan interface kepada pengguna. Untuk authentication, sistem menggunakan Laravel Sanctum yang menyediakan token-based authentication untuk mengamankan akses API. Kemudian untuk database yang saya gunakan, saya menggunakan database MySQL dengan 4 tabel utama, yaitu pertama ada tabel user. Tabel user ini digunakan untuk autentikasi. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu ada tabel kategoris untuk kategori buku. Kemudian tabel ketiga yaitu ada tabel books untuk koleksi buku, dan tabel keempat yaitu borrowings digunakan untuk transaksi peminjaman. Fitur utama dari aplikasi yaitu pertama ada authentication system, di mana login dan register dengan validasi menggunakan token. Yang kedua, manajemen kategori buku, yaitu CRUD untuk mengelompokkan buku berdasarkan kategori seperti fiksi, non-fiksi, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian fitur yang ketiga yaitu ada manajemen koleksi buku, yaitu CRUD untuk mengelola data buku lengkap dengan informasi penulis, ISBN, tahun terbit, dan stok ketersediaan. Fitur yang keempat yaitu ada fitur manajemen peminjaman, yaitu CRUD untuk mencatat transaksi peminjaman buku oleh pengunjung perpustakaan. Kemudian ada fitur yang kelima, automatic stock management. Sistem otomatis mengurangi stok buku saat dipinjam dan menambah stok saat buku dikembalikan. Fitur yang keenam yaitu ada fitur relasi data, yaitu implementasi foreign key dan eager loading untuk menampilkan relasi antar tabel. Untuk agar React bisa diakses dan back-end-nya kita uji melalui Postman, kita harus mengaktifkan server terlebih dahulu. Pertama, kita run server terlebih dahulu pada project perpustakaan back-end dengan PHP Artisan Serve. Kemudian untuk aktifkan juga untuk npm run dev pada
project front end-nya, yaitu project-nya bernama perpustakaan front end. Kita aktifkan npm run dev. Nah, servernya sudah aktif. Kita bisa mengaksesnya lewat lokal, yaitu dengan http localhost 5173. Kita kontrol klik. Maka sudah ada tampilan sistem manajemen perpustakaan di mana ada kategori, buku, dan peminjaman. Untuk menguji API yang ada di backend Laravel, kita bisa gunakan Postman. Yaitu pertama kita uji untuk registernya. Pertama kita gunakan dengan metode post, kemudian URL-nya kita arahkan ke HTTP, kemudian 127.0.0.1, kemudian portnya, port Laravelnya yaitu 8000/API/register. Kemudian kita pilih body, row, dan JSON. Untuk register ada beberapa yang perlu diisi di dalam JSON tersebut, yaitu misalnya name, email, password, dan password underscore confirmation. Untuk mengetahui apakah user ini sudah diregister atau belum, kita dapat melihatnya lewat phpMyAdmin pada tabel user. Nah, untuk tes user ini sudah ada, kita bisa gunakan register untuk nama yang lainnya, misalnya kita gunakan user test untuk name-nya. Kemudian untuk emailnya kita ubah user test@gmail.com, passwordnya biarkan ini saja yang kita ingat. Kemudian klik send. Maka statusnya yaitu 201 created, yang artinya registrasi sukses, yang menampilkan user dengan name user test, emailnya user test@gmail.com, kemudian ini ID-nya ke-6, dan juga ada token, yaitu tokennya yang ini. Nanti kita bisa pakai untuk tokennya dengan token underscore type barrier. Kemudian untuk login, kita bisa gunakan user test yang kita sudah buat pada register, yaitu kita ganti bukan test user melainkan user test. Kemudian ini menggunakan metode post untuk login. URL-nya arahkan http 127.0.0.1, kemudian port dari Laravel /API/login. Kemudian kita send, maka statusnya 200 OK, request successful. Kemudian untuk pesannya yaitu login successful, ID ke-6 yaitu ID dari user test@gmail.com. Kemudian untuk tokennya yang digunakan ini nantinya. Nah, kita juga bisa loginkan di tampilan React-nya untuk user test yang tadi kita buat. Kita logout terlebih dahulu, kemudian ketik user test@gmail.com, passwordnya password 123, login.
maka berhasil login dengan user test. Nah, untuk menambahkan kategori atau buku, kita juga bisa mengujinya lewat Postman. Kita bisa menambahkan lewat Postman. Misalnya ini sudah ada kategori bukunya yaitu fiksi, akademik, self-improvement, dan cerpen. Misalnya kita ingin menambahkan kategori bukunya, kita bisa buat di Postman. Kita klik create categories. Misal yang kita buat untuk kategori bukunya yaitu buku bisnis. Dengan deskripsinya yaitu misalnya kita buat untuk deskripsinya strategi dan praktik dunia usaha. Kemudian untuk membuat kategori kita gunakan metode post. Untuk URL-nya arahkan ke /API categories. Kemudian kita untuk autorisasinya kita gunakan token yang sudah kita buat tadi. Kemudian jika sudah benar untuk isi dari kategoris dengan name bisnis dan deskripsi ada isinya, kita klik send. Maka statusnya 201 created dengan pesan kategori create successfully. Dengan kategori yang dibuat bisnis, deskripsinya strategi dan praktek dunia usaha, ID-nya yang buat dari ID 6. Kita juga bisa mengecek untuk yang sudah dibuat tadi, maka di kategori buku sudah dibuat, yaitu ada kategori bisnis yang kita praktekkan tadi yang dibuat dalam Postman berhasil dibuat, yaitu kategori ID-nya 6 dengan nama bisnis dan deskripsi strategi dan praktek dunia usaha. Kita juga bisa melihat yang ada di dalam kategori buku ini. Semua kategori buku yang ada di dalam kategori buku kita bisa melihatnya, yaitu dengan ganti kita dengan metodenya yaitu menggunakan get. Kemudian send, maka statusnya 200 oke dengan menampilkan ID dan name-nya serta description-nya. ID 1 yaitu ada fiksi, yaitu dengan deskripsinya ini. Dan ID 2 akademik, ID 4 self improvement, ID 5 cerpen, dan ID 6 bisnis, sesuai yang ada di kategori buku ini. Kemudian untuk menambah buku, kita juga bisa menambahkannya atau menguji lewat Postman. Misalnya kita sudah menambahkan daftar buku yaitu Harry Potter dan ilmu pengetahuan alam. Kita juga bisa menambahkannya yaitu lewat Postman. Kita gunakan post dengan autorisasinya tokennya tadi. Kemudian untuk bodinya kita isi misalnya titelnya yaitu tentang buku bisnis, misal Rich Dad Poor Dad, dengan
autornya atau penulisnya yaitu Robert Kiyosaki. Misal ISBN-nya 978 161 2680 194. Publication year-nya yaitu tahun 1997. Stoknya misalnya kita kasih 15. Kategori ID-nya kita sesuaikan. Misal kategori dari buku Rich Dad Poor Dad misalnya ini masuk dalam kategori bisnis, kita bisa sesuaikan. Kita cek ke dalam database pada tabel kategoris. Misal dari buku Rich Dad Poor Dad kita masuk ke dalam kategori buku bisnis, maka ID-nya kita tulis 6. Kemudian jika sudah valid atau sudah terisi, tidak ada yang salah, maka kita klik send. Maka status 201 created dengan pesan book created successfully, yaitu menampilkan buku dari Rich Dad Poor Dad dengan author Robert Kiyosaki dan informasi detail lainnya. Kemudian untuk di daftar buku maka ada perubahan, yaitu sudah ada yang kita tambahkan tadi lewat Postman, sudah ada di sini yaitu Rich Dad Poor Dad, penulisnya Robert Kiyosaki dengan ISBN 9781612680194 dengan stok 15 sesuai yang ada pada JSON yang sudah kita buat untuk Gradebooks. Untuk menampilkan semua daftar buku yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan Postman, yaitu kita menggunakan metode get. Kita arahkan ke http 127.0.0.1 kemudian port dari Laravel 8000/API/books, kemudian klik send. Statusnya 200 OK dengan menampilkan daftar buku, yaitu ada ID 1, titel Harry Potter, ID 2 dan ID 4. Soalnya sebelumnya saya sudah membuat yang ID 3 kemudian saya hapus, maka dilompati yaitu ID 4. Kemudian untuk peminjaman kita juga bisa melihatnya lewat Postman, yaitu data peminjaman daftarnya itu sudah ada dua, yaitu yang peminjam yaitu Ming dan Suparman. Kita juga bisa lihat di dalam Postman. Kemudian kita arahkan metodenya get http 127.0.0.1/8000/API/borrowings. Kemudian untuk tokennya kita ganti gunakan token yang tadi. Kemudian kita send. Maka akan menampilkan data yang ada di borrowings, yaitu ada dua, yaitu ada ID 2 dan ID 3 dari Suparman.
yaitu borrower name atau peminjamnya yaitu dengan nama Ming dan dengan nama Suparman. Kita juga bisa menambahkan untuk kategorinya lewat tampilan React frontend-nya. Misal kita ingin menambahkan kategori bukunya, kita klik tambah kategori, kita klik misal ingin menambahkan nama kategorinya yaitu kategori novel dengan deskripsinya misalnya kisah fiksi panjang dengan alur mendalam. Kita simpan, maka akan ada window kategori berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Di sini juga ada yang sudah ditambahkan yaitu ada novel, kategori novel dengan deskripsinya ini. Misal kita ingin mengubahnya, kita juga bisa mengedit, yaitu misal kita tambahkan kisah cerita fiksi, kita update, maka kategori berhasil diupdate. Klik OK. Saya ubah yaitu kisah cerita fiksi tadi ya. Kemudian untuk menghapus kita juga bisa, misalnya kita ingin menghapus kategori bukunya. Misal yang ingin saya hapus yaitu nomor dengan ID 5 yaitu cerpen. Kita hapus, klik hapus. Maka ada akan yakin ingin menghapus kategori ini. Jika ingin menghapus, klik OK. Jika tidak, klik cancel. Saya ingin menghapus, maka saya pilih OK. Maka akan ada kategori berhasil dihapus. Kemudian untuk buku juga sama, kita juga bisa menambahkan pada tampilan React front-end-nya, yaitu dengan cara dengan mengklik tambah buku, masukkan judul buku, misalnya judul bukunya dari Laskar Pelangi dengan ISBN 978 161 kemudian 3062 792. Kemudian kita bisa masukkan stok yang tersedia, misalnya kita masukkan stoknya 5. Kemudian untuk penulisnya dari Andrea Hirata. Kemudian untuk tahun terbitnya 2005. Kemudian untuk kategori dari buku Laskar Pelangi itu kategorinya kita pilih novel. Kemudian kita simpan, maka akan ada daftar bukunya yaitu 4 ketambahan dari Laskar Pelangi. Kemudian jika klik simpan, maka akan ada window buku berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Maka daftar buku berhasil ditambahkan yaitu dengan judul buku Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata dengan stok buku 5. Kemudian jika ingin mengedit, kita juga bisa edit, yaitu misal kita edit stoknya menjadi 10, kita update, maka buku berhasil diupdate, stoknya menjadi 10. Jika kita ingin menghapus untuk daftar buku, kita juga bisa klik hapus. Misalnya saya ingin menghapus dari daftar buku Laskar Pelangi dengan penulis Andrea Hirata, kita klik hapus, klik OK, maka buku berhasil dihapus. Kemudian untuk peminjaman,
kita juga bisa menambahkan buku yang ingin dipinjam, yaitu dengan cara klik tambah peminjaman. Misal buku yang ingin dipinjam yaitu dari Rich Dad Poor Dad, kemudian email peminjam misalnya kita dari usertest@mail.com, nama peminjamnya yaitu dari usertest, tanggal pinjamnya misalnya kita setting hari ini yaitu tanggal 6 Desember, atau bisa kita pilih show date picker 6 Desember 2025. Kemudian jika ingin menambahkan peminjaman buku, kita klik simpan, maka peminjaman berhasil ditambahkan. Maka yang ada di buku akan berkurang satu, yang asalnya 15 menjadi 14 karena yang satu dipinjam oleh user test. Kemudian untuk mengedit atau mengupdate, misalnya buku Rich Dad Poor Dad yang dipinjam telah dikembalikan, kita bisa edit. Kemudian masukkan tanggal kembali, misalnya tanggal 9 Desember 2025. Kemudian dipinjam, kita statusnya dikembalikan, kemudian klik update, maka data peminjaman berhasil diupdate. Kemudian kita bisa lihat di stok buku Rich Dad Poor Dad, maka stok buku akan kembali ke 15 karena stok buku tersebut, yaitu stok buku Rich Dad Poor Dad, telah dikembalikan. Kemudian kita juga bisa menghapus untuk data peminjaman, yaitu dengan klik hapus, kemudian ada konfirmasi yakin ingin menghapus data peminjaman ini, kita klik OK. Kalau kita ingin menghapus data peminjamannya, kita klik OK, maka akan ada window data peminjaman berhasil dihapus. Kita bisa logout jika tidak menggunakan sistem manajemen perpustakaan, yaitu dengan klik logout, maka akan diarahkan ke login. Itulah presentasi saya atau penjelasan tentang sistem manajemen perpustakaan yang berbasis web menggunakan Laravel, REST API, dan React.js. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.